Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas kompetensi analisis dan menentukan kebutuhan pelatihan mikro atau organisasi. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Organizational Training Need Analysis. Alhamdulillah, kita sudah punya SKKNI menentukan kebutuhan pelatihan mikro ini, yaitu SKKNI P85490000901, sehingga kita akan dapat dipastikan dalam bahasa ini mencapai kompetensi sesuai dengan standar dan regulasi teknis. Baik, Bapak sekalian, analisa kebutuhan pelatihan organisasi ini konsepnya adalah proses mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja yang dibutuhkan dan kinerja saat ini. Ketika ada perbedaan, itu mengeksplorasi penyebab dan alasan kesenjangan dan metode untuk menutup atau menghilangkan kesenjangan. Penilaian kebutuhan yang lengkap juga mempertimbangkan konsekuensi dari mengabaikan kesenjangan. Ini adalah TNA, US Office of Personnel Management 2011. Itu adalah konsepsinya. Nah, mengapa perlu analisis kebutuhan pelatihan dan mengapa begitu penting? Analisis kebutuhan pelatihan mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan secara global untuk menentukan jenis pelatihan apa yang mereka butuhkan untuk menggerakkan perusahaan menuju tujuan. Nah, analisis kebutuhan pelatihan organisasi ini berfokus pada sasaran dan sasaran organisasi. Lalu mencari tahu tugas dan orang yang diperlukan untuk mencapainya. TNA mengumpulkan beberapa data dasar tentang di mana karyawan memulai sehingga dapat memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Nah, apa manfaat bagi organisasi? Yang pertama adalah identifikasi kesenjangan pengetahuan sebelum menjadi masalah. Kedua, membantu merencanakan pelatihan. Ketiga, menandai pelatihan yang mungkin belum ada pertimbangan. Yang keempat, memastikan pelatihan berfokus pada area yang tepat. Kelima, membantu memutuskan siapa yang harus menghadiri sesi pelatihan yang mana. Dan yang keenam, membantu memprioritaskan kebutuhan pelatihan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, dibutuhkan employability skill untuk melakukan TNA ini. Yang pertama adalah komunikasi untuk mendapatkan data kebutuhan. Yang kedua, bekerja dalam tim untuk mendapatkan akses dan pengumpulan data. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dari hasil analisa. Manajemen diri dalam lingkungan organisasi yang dianalisa, merencanakan dan mengorganisasikan analisis, inisiatif dan gigih, teknologi informasi, dan learning. Berikut adalah langkah-langkah analisis dan menentukan kebutuhan pelatihan mikro atau organisasi. Yang pertama adalah menganalisis jabatan kerja. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan dan merumuskan kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi. Langkah pertama adalah menganalisis jabatan kerja, yakni tugas pokok dan fungsi organisasi diidentifikasi secara komprehensif. Yang kedua, jabatan-jabatan dalam organisasi dianalisis secara komprehensif, dan tugas pokok dan fungsi jabatan dianalisis sehingga diperoleh informasi jabatan dan standar jabatan. Baik, berikut adalah form yang membantu Bapak sekalian untuk menganalisa dan menentukan kebutuhan pelatihan mikro atau organisasi. Yang pertama adalah analisa jabatan kerja, yaitu tugas pokok dan fungsi organisasi diidentifikasi secara komprehensif, tugas pokok dari organisasi dan fungsi organisasi. Kemudian jabatan-jabatan dari organisasi dianalisis secara komprehensif,
mulai dari level komisaris, misalnya jabatan komisaris utama, komisaris, dan seterusnya. Kemudian ada deskripsi jabatan pada level direksi, baik jabatan fungsional maupun struktural. Pada level manajerial, pada level supervisor atau teknisi, kemudian level operator, dan lain-lain. Kemudian juga tugas pokok dan fungsi jabatan dianalisis sehingga diperoleh informasi jabatan dan standar jabatan. Berikut adalah contoh yang kita isi pada langkah pertama, analisa jabatan kerja. Ini tugas pokok dan fungsi organisasi. Tugas pokok organisasi menggunakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi organisasi, ini distribusi otoritas, menentukan rentang kendali, head organization, kemudian struktur garis dan staf, mengembangkan departemen organisasi. Kemudian jabatan-jabatan dan organisasi dianalisis secara komprehensif. Ini mulai dari deskripsi jabatan pada level komisaris, misalnya jabatan komisaris atau board of commissioner adalah orang-orang yang ditunjuk dengan tugas utama mengawasi kegiatan dan operasional suatu perusahaan, instansi, ataupun suatu organisasi. Ada jabatan lain misalnya. Kemudian pada level direksi, ada jabatan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar negeri, di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian deskripsi jabatan pada level manajerial, jabatan CEO misalnya, jabatan manajer dan seterusnya. Berikutnya adalah tugas pokok dan fungsi jabatan dianalisis sehingga diperoleh informasi jabatan dan standar jabatan. Misalnya sini jabatan GA Manager, General Affair Manager. Skema sertifikasi okupasi standarnya sesuai dengan skema sertifikasi okupasi GA Manager nomor SSGA 01 misalnya. Tugas pokoknya melaksanakan penyediaan dan pengadaan sarana dan kebutuhan aktivitas para karyawan atau pekerja. Secara kompetensi kita lihat di sini, sudah ada misalnya SKKI 001. Kemudian fungsi mengatur dan mengkoordinasikan pengadaan transportasi antar jemput karyawan dan pekerja di dalam perusahaan. Mengatur dan mengkoordinasikan tentang pengelolaan dan penempatan parkir kendaraan para karyawan dan seterusnya. Ini kemudian kita lihat SKKN-nya. Maka kita dapatlah ini. Kemudian juga contoh lagi jabatan Food Inspector juga demikian. Tugas pokoknya, kemudian jabatan, kemudian kita lihat standar kompetensinya. Maka kita akan dapat setiap tugas-tugas tadi teridentifikasi. Standar kompetensi ini bisa SKKNI, bisa standar internasional, dan juga bisa standar khusus perusahaan itu sendiri. Langkah kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan. Ada 3 tahap. Yang pertama, standar kinerja jabatan diidentifikasi sesuai yang ditetapkan. Yang kedua, pencapaian kinerja jabatan dievaluasi. Dan yang ketiga, kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan ditentukan. Berikut adalah formulir yang bisa membantu di dalam analisa ini, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan, mulai standar kinerjanya pada jabatan. Di sini jabatannya, pesan dasarnya apa, employee skill-nya, dan kompetensinya. Jabatan lagi dan beberapa jabatan-jabatan yang ada di organisasi. Yang kedua, pencapaian kinerja jabatan dievaluasi, kemudian kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan ditentukan. Di sini adalah kebutuhan pelatihannya, pesan dasarnya, employee skill, kemudian kompetensi. Maka kita mendapatkan form ini untuk mendapatkan data-datanya. Berikut adalah contoh yang sudah diisi. Standar kinerja ini ada jabatan misalnya Food Inspector, pesan dasarnya mempunyai kualifikasi level 4 KKNI bidang keamanan pangan atau setara pelatihan food sektor. Kemudian employee skill-nya atau enterprise skill atau soft skill. Di sini ada komunikasi dan inspeksi, bekerja dalam tim, problem solving, dan seterusnya sampai kepada learning. Kemudian kompetensinya apa saja, nanti bisa kita lihat di sini.
mengelola dan memastikan melaksanakan jaminan keamanan pangan, kemudian mengembangkan program inspeksi keamanan pangan, menerapkan pesan dasar keamanan pangan, berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan good manufacturing practices, melaksanakan inspeksi keamanan pangan internal, dan melakukan kaji ulang. Kemudian berikutnya adalah pencapaian kinerja dalam evaluasi. Capaian kinerjanya apa? Memastikan jaminan mutu untuk food inspector ini. Memastikan jaminan mutu dapat dilaksanakan dengan konsisten dan mendapatkan pengakuan eksternal atau konsumen, otoritas kompeten, sertifikasi dari lembaga sertifikasi keamanan pangan. Ini capaian-capaian yang lain untuk jabatan yang lain. Kemudian kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan ditentukan. Tadi kebutuhan pelatihan jabatannya, employee skill apa saja, kompetensi apa saja. Ini contoh. Nah, ini contoh yang hijau ini yang sudah diisi. Contoh food inspector, maka ini ada 8 employee skill, kompetensinya ada 7 atau 6, maka kita sudah mendapatkan kebutuhan pelatihan pada tingkat jabatan. Baik, langkah ketiga adalah merumuskan kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi. Ada dua tahap. Yang pertama, kebutuhan jabatan dikelompokkan berdasarkan kelompok jabatan atau job farm. Yang kedua, kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi ditetapkan. Berikut adalah form yang dapat membantu kita dalam merumuskan kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi. Ini kebutuhan jabatan dikelompokkan berdasarkan kelompok jabatan, form apa saja, kelompok jabatan pada area fungsi, produksi atau operation misalnya, kelompok jabatan pada area fungsi administrasi, kelompok jabatan pada area fungsi pemasaran, kelompok jabatan pada area fungsi lainnya. Kemudian kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi bisa ditetapkan, maka dia sudah berupa peta yang bisa kita lihat di bawah ini. Ini adalah contoh rekaman merumuskan kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi. Kebutuhan jabatan tadi, misalnya pada kelompok jabatan area fungsi produksi, operasi, ada direktur operasi, manajer receiving, manajer produksi, manajer pengemasan, manajer logistik, manajer mutu, food machinery engineer, food inspector, operator mesin pengemas, teknisi mesin pengolahan, dan sebagainya. Pada kelompok area fungsi administrasi, ada direktur administrasi, ada manajer umum, ada manajer keuangan, ada manajer HRD, ada auditor keuangan, ada ARD supervisor, ada teknisi pemeliharaan gedung, dan sebagainya. Ini adalah contoh yang di. Sehingga dengan kita semua kita identifikasi kebutuhan pada tingkat organisasi, okupasi-okupasi yang ini dengan deskripsinya, maka kita bisa memetakan dan masukkan mengkompilasi dalam form seperti di. Ini adalah menjadi peta jabatan kerja, okupasi, peran kerja struktural dan fungsional dalam analisa kebutuhan pelatihan organisasinya. Maka kita lihat di sini level jabatannya ada komisaris dan direktur utama CEO, direksi manajerial, supervisor, teknisi, operator. Nah, area fungsinya, area fungsi organisasinya apa, kemudian area fungsi administrasi, mungkin bisa dipecah-pecah lagi, area fungsi produksi atau operation, ada pemasaran, dan lainnya. Maka pada komisaris kita isi bagaimana apa saja, kemudian manajerial apa saja, kemudian teknisi supervisi apa saja, kita tuliskan semua nama jabatan di sini menjadi keseluruhan peran kerja atau jabatan atau okupasi kita petakan di dalam form ini. Sedangkan deskripsi okupasi atau jabatan kerja dalam analisa kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi bisa kita masukkan ke dalam form ini. Ini adalah form setiap nama jabatan, okupasi, definisinya, employee skill yang dari kita sudah analisa, saran dasar, capaian kinerja, tugas, fungsi, kemudian kita lihat kompetensinya apa saja yang sudah ada, yang belum, yang mana bisa SKKNI, bisa SKK, SKI atau SOP dari perusahaannya. Maka ini kita berikan, kita identifikasi seluruh nama jabatan di perusahaan itu sehingga kita bisa memastikan apakah semua tugas dan fungsinya memang sudah sesuai dengan standar kompetensi. Kalau belum, maka diperlukan untuk memastikan tadi adalah pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi. Baik, alhamdulillah kita sudah tambah satu kompetensi lagi, yaitu analisa atau menentukan kebutuhan pelatihan mikro atau tingkat organisasi.
Sampai jumpa, salam sehat.